Jika biasanya area taman ruang publik terpadu ramah anak banyak diisi oleh permainan anak berupa ayunan hingga jungkat-jungkit, RPTRA Jeruk Manis di Kebon Jeruk Jakarta Barat menyuguhkan permainan berbeda di area tamannya. Di lokasi ini terdapat permainan edukasi kognitif yang berkaitan dengan Pancasila. Permainan itu muncul setelah RPTRA Jeruk Manis meresmikan Taman Pancasila yang merupakan hasil kerja sama antara kelurahan dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kasih Bangsa. Dumul dalam hati, berat sesama. Tempat 5 titik, di mana masing-masing titik ini menjelaskan tentang sila-sila Pancasila. Boleh. Misalnya sila 1 gitu ya. Ini ada edukasi untuk masyarakat. Konten tentang ketuhanan itu apa saja. Ya. Yang pertama ini ketuhanan yang Maha Esa, sila pertama. Kita berikan edukasi pada masyarakat bahwa di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah. Kadang-kadang orang nggak tahu 6 agama itu apa saja. Di sini kita sebutkan. Kemudian ada beberapa quote yang kita anggap bagus untuk disosialisasikan pada masyarakat. Agama berbeda dalam hal kebenaran, tapi selaras dalam kebaikan, ini dari Husain Jafar Al-Hadar. Lalu ada dari Jakob Utama, bersyukur tiada akhir, tahun 2013. Lalu diakhiri dengan semacam permainan edukasi kognitif pada masyarakat, misalnya aneka konten media sosial langsung menyerbu ke ranah pribadi. Tapi filter dan bentengnya adalah kecerdasan digital, iman dan takwa. Jadi ada kaitannya dengan sila pertama. Jadi dinamika masyarakat sekitar saat ini yang dihadapi apa, tapi ini kita harus pahami prakteknya di dalam kehidupan itu bagaimana. Oke, baik.
yaitu sila kedua. Jadi harapannya masyarakat bisa berkegiatan di sini, jalan pagi, jalan sore, lalu ketika sampai di masing-masing titik masyarakat mencermati. Oh, ini ada sesuatu yang baru nih, ya, ada edukatif. Sila kedua tentang kemanusiaan adil dan beradab dan keadilan. Kemanusiaan tentang apa kita harus membantu saudara kita yang KLMTD, kecil, lemah, miskin, terpinggirkan dan difabel, tentang kemanusiaan. Tapi tentang ada juga pemahaman tentang dunia saat ini, AI, Artificial Intelligence. Saat ini kita nggak bisa mengelak AI, tapi jangan lupa bahwa teknologi itu adalah nir-etika. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita betul-betul tergantung pada teknologi, sampai etikanya pun tergantung pada itu nggak benar, karena ini ada ini. Lalu tentang keadilan, tegakkan keadilan, si langit akan runtuh. Ini kita quote dari Lucius Cassianus ya. Juga tentang keadaban, jaga adab, karena itulah membedakan kita dengan makhluk sosial yang lain. Artinya setiap berarti ada beda ya. Nah, lalu masyarakat diminta untuk coba berpikir apa itu bedanya budi pekerti, sopan santun, tata krama. Ini beda supaya masyarakat tahu. Oke, jadi ini seperti diberikan contoh, penjelasan, kemudian juga kutipan-kutipan, dan setelah itu mereka diajak untuk berpikir Ya, begitu. berpikir. Oke, baik. Itu. Siap. Lalu kita ke sila ketiga. Sila ketiga adalah Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia tentu kita ingin NKRI itu utuh ya, tidak terpecah. Adanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu juga. Dan sebagai masyarakat modern kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia. Dan netizen plus 62 ini kadang-kadang orang mentang-mentang virtual lalu nggak punya etika sana sini, tapi enggak, kita harus bangga dan menjaga nama baik Indonesia. Lalu ada quote yang bagus sekali dari Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia untuk persatuan Indonesia. Tapi edukasinya adalah ada hoax yang memecah belah masyarakat. Persatuan ini bisa terpecah belah karena hoax. Lalu bagaimana kita menyikapi hoax? Coba perhatikan bahwa hoax itu ada 3 macam. Misinformasi, disinformasi, dan malinformasi. Nah, masyarakat harus tahu apa itu masing-masing cirinya. Kita ke sila berikut, sila 4. Makin seru ya. Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawatan. Ini kita bicara tentang tata regulasi pemerintahan dan demokrasi. Lalu di sini ada beberapa quote yang diambil dari sumber-sumber, bermusyawarah dan seterusnya, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, menyuarakan pendapat dengan bijak tanpa merendahkan orang lain, dan yang penting adalah memberikan kepercayaan pada wakil-wakil yang sudah terpilih. Kalau wakilnya sudah terpilih ya jangan diganggu, jangan diabaikan, jangan tidak dipercaya, tapi mereka harus ya. Ya, kemudian semua WNI memiliki hak dan kewajiban. Jadi hak dan kewajiban ini harus dipahami. Ada hak tapi ada kewajiban loh, ya. Karena semua orang juga punya kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan publik. Lalu ada edukasi. Oh, ada beda ya antara voting dan polling. Nah, masyarakat diminta untuk coba cari tahu apa itu voting dan polling. Karena itu 2 hal yang berbeda. Siap. Itu sila